yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa. Dikhawatirkan 2022 ini udah pulih keuangan, ternyata pas dimunculin SKKT dia nggak dapet. Nah artinya SKKT yang hari ini Jakarta Barat ya hampir semua Pak, nggak ada yang layak gitu sebetulnya. Paling semi layak itu ya Robuaya gitu, tapi yang lain hancur semua Pak. Nah Jakarta Timur udah layak semua kan gitu. Artinya ini jadi satu satu hal yang sangat objektif ketika Pak Sekdis nanti udah tahu persis lah sebetulnya. Jadi ketika Bapak dorong SKKT Jakarta Barat ini untuk diusulkan 2022 atau 2023 memang layak gitu, layak diusulkan. Nah untuk SKKT itu Pak, jadi kekhawatiran teman-teman udah beberapa kali nggak disetujui, pas disetujui dibangun yang biasanya muncul tiap tahunnya kemarin-kemarin nggak muncul gitu namanya. Ini kita khawatir. Terus usulan kami tentang peralatan posko Pak, tenda, terus juga alat alat posko lah, ada kompor, ada apa gitu. Insya Allah kita ingin ada raker Pak untuk ini. Pokoknya akhir tahun inilah rapat kerja pleno rapat kerja nanti menjadi agenda kita ya harus terlaksana tahun 2021 ini sebelum 2022. Nah ini hajat tanah Jakarta Barat. Ini ruhnya di sini nih, kalau membina 56 kelurahan 8 kecamatan ada sedikit tersendat ya. Nanti di ke-6 bulan bakti Karang Taruna Pak di Jakarta Barat, DKI sudah, kecamatan-kecamatan sebagian sudah Pak. Dan nanti ada ketua panitia bulan bakti Saudara Surya Pak. Nanti ditambahin lah beliau bulan bakti kalau ini paling tidak rencana di Jakarta Barat ini di Kamal. Sekarang di Kamal. Kapan? Rencana tanggal 2 Pak. Tanggal 2. Iya. Sekarang Sabtu malam Minggu. Mungkin nanti person BBKT ditambahkan. Siap. Iya. Kasudin dalam rangka ulang tahun Karang Taruna ini Jakarta Barat insya Allah akan merencanakan bulan bakti Karang Taruna yang hasil rapat pleno pengurus Jakarta Barat plus ketua-ketua kecamatan. Lokasinya insya Allah di Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres. Di kantor kelurahannya gitu? Bukan, di SKKT-nya yang saya datang belum lama ya? Pak Haji udah meninjau ke sana. Berkaitan dengan BPKT itu insya Allah rencananya Pak Haji nanti kita mengadakan kegiatan istighosa, doa bersama, terus pemberian piagam penghargaan bagi kelurahan-kelurahan yang mengadakan bulan bakti Karang Taruna gitu. Terus sekaligus insya Allah nanti ada santunan Pak Haji, santunan buat anak yatim gitu. Jadi 50% insya Allah persiapan kita udah siapkan, dan nanti tinggal pelaksanaan di hari hanya. Masuk ke kantor kelurahan pun sekarang sudah padat tempatnya, ruangan sekecil apapun dipakai. Jadi sayang kalau ada lahan kita nggak manfaatkan, apalagi itu benar-benar khusus untuk Karang Taruna, tapi tidak memadai. Dan sedangkan kita dituntut terus beraktivitas, berinovasi Karang Taruna ini. Dan bahkan kalau tawuran kita juga yang disalahin, kalaupun narkoba kita juga yang disalahin. Tapi kita sendiri tidak ada kreativitas untuk menunjukkan, karena wadahnya nggak ada, tempat untuk kreasi teman-teman nggak ada. Nah ini kebetulan kalau kemarin informasi Pak Haji Tambak juga menginformasi bahwa
SKKT Kelurahan Grogol ada tahun ini, tapi karena COVID anggarannya pun di pending, dikembalikan lagi. Akhirnya kira-kira ini anggaran Karang Taruna SKKT-nya cuma diukur-ukur doang, tapi nggak pernah pada pelaksanaan. Gedungnya diukur tapi besoknya hilang lagi. Tahun depan gitu juga mengukur lagi tapi nggak ada pelaksanaan. Mungkin itu Pak Kasudin. Kita Karang Taruna tidak usah membuat posko bencana seperti posko dapur umum, karena itu sangat berat tanggung jawabnya. Jangan nanti kita dapat bantuan tidak bisa menjalankan. Justru saya sudah beberapa tahun yang lalu, apalagi semenjak menangani bencana di Karang Taruna, saya menginginkannya ada posko air, dapur air. Dapur air itu memang kita memerlukan tenda, tapi juga tidak terlalu besar, dan peralatan masak untuk air. Buat ngopi lah ya. Buat ngopi. Karena apa? Makan siang, makan sore atau makan malam sudah ditanggung oleh sudin sosial. Itu sudah ada. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi bahan perhatian kita, Pak Kasudin. Kadang-kadang tengah malam pengungsi anak kecil mau susu, perlu air panas. Minta kemana? Bukan perlu emaknya bukan. Emaknya lagi yang depannya. Terus teman-teman banyak petugas-petugas malam begadang, tengah malam mau ngopi, masak air panasnya dari mana? Kalau ada dapur air nonstop 24 jam yang dijaga oleh teman-teman Karang Taruna itu lebih bermanfaat. Nah ini nih inovasi nih dapur air, belum ada nih sedunia juga dapur air gitu ya. Terus Ada dapur umum. ini juga sebagai tempat kita untuk umpamanya dari pimpinan-pimpinan sosial baik dari Kasudin maupun kepala dinas bila berkunjung ke tempat musibah kebakaran itu adalah tempat juga kita kumpul, kita berbagi informasi di situ. Jadi dapur umum nanti dapur air itu kita buat di situ, tenda yang nggak usah pakai tenda kerucut saja, ada kompornya untuk masak air, termos dan beberapa tempat air. Nanti kita sediakan kopi, gula, teh. Nah disitulah nanti kita tempat Di lokasi bencana atau di lokasi bencana. Di lokasi. Buat relawan nih kalau ngopi situ ya. Buat relawan. Jadi umpamanya Pak Kasudin mau meninjau, setelah keliling-keliling, sekarang saya amati kalau Kasudin atau pejabat keliling-keliling, setelah itu mau kemana? Nongkrong di mana? Bagi informasi di mana? Kafe bang. Ya kafe itu. Tapi kalau di tempat ada di tempat situ dari kita, kan lebih enak. Dan gitu. Itu Pak. yang terhormat abang saya ya, Abang Muhammad Arifin. Jadi abang memang kalau manggil ya di suatu organisasi ya seperti di Pramuka, cuma lebih enak abang adik sih. Jadi mengakrabkan. Kalau bapak dan ini dibilang memang atas bawahan, walaupun memang secara struktural ada itu ya, struktural ada seperti itu. Tapi saya setuju sih soal Bang Arif. Jadi kita panggil abang adik aja ya. Yang lebih tua panggil abang, ya kan dipanggil abang, yang dia panggil adik nggak apa nggak salah. Tapi dipanggil abang ya nggak apa, kita lagi gitu ya. Tapi yang perempuan ada juga ya kalau itu udah. Oh banyak. Empok itu ya. Iya. 2021 yang gula ya. Nah, kemarin memang dalam puncak acara bulan bakti Karang Taruna di Sawah Besar kemarin, tempat saya tugas juga tuh kemarin tuh. Di lokasi Sawah Besar tempat saya pernah di situ juga. Di bawah rel kereta api FPK yang kita gagas waktu saya di sana. Di lokasi itu Pak Gubernur memang menyampaikan pergub sudah saya tanda tangani. Senang banget tuh Karang Taruna kan, ya terkait dengan dana stimulan untuk masing-masing Karang Taruna, bukan lagi tingkat kelurahan ya, sampai ke RW itu kan, yang katanya kalau nggak salah 500 ya, ada 500.000. Nah itu otomatis ya pergub sudah tanda tangani di tahun 2022 besok ya harus realisasikan. Dan alhamdulillah tadi saya tanya Heda, walaupun dinas ya dananya itu sudah memang dialokasikan untuk dana tersebut. Dan tentunya nanti dengan dana ini akan membangkitkan lah ya gairah di masing-masing Taruna wilayah
ya untuk ya kembali aktif yang selama ini mungkin ada sih sebenarnya namanya Karang Taruna gitu kan, cuma tidak terlihat lah. Tapi dengan ini ya insya Allah lah ya kan, itu juga menambah amunisi lagi kan, walaupun stimulan ya memang kan kalau organisasi masyarakat bukan dikasih honor ataupun memang stimulan yang memang nanti menjadi kail lah untuk ya, memancing ikan yang biar dengan dana tersebut ya Penyemangat. bisa ya kan penyemangat. Nah ini nanti insya Allah lah sosialisasi Pergub 81 2021 ya kan, bisa pasti dari program awal nanti setelah ada wali kota baru lah kita laksanakan seperti itu ya nanti ya terkait dengan ini nanti ya memang masih situasi pandemi mungkin tidak bisa secara langsung ya kan, tapi bisa kalau kemarin sih pandemi lagi gawat-gawatnya kita online semua tuh. Tapi sekarang sudah bisa lah, jadi misalnya lurah camatnya melalui istilah daring, kalau kitanya offline bisa di kantor wali kota nanti seperti itu. Nanti kita bisa agendakan untuk supaya ya adik-adik Karang Taruna yang di wilayah merasakan ya kehadiran pemerintah ya kan. Karena kan secara organisasi ini kan kita memang pembina ya. Kalau dinas sosial sebagai pembina ada teknis ya, tapi luar camat kan fungsional kalau kita fungsional ya. Tapi kalau wali kota, camat, lurah itu kan teknis. Nah itu memang harus ada sinergi lah ya, sinergi antara semuanya, karena tanpa ada sinergi antara pembina-pembina fungsional maupun kayak seperti saya nih, Sudin, ya kan sebenarnya atasan langsung saya kan Kadis, ya kan kepala dinas sosial, tapi secara teknik operasional wali kota, jadi harus seimbang tuh. Jadi seimbang, jadi misalnya ada kegiatan apapun ya harus mendukung dua itu, sama nanti seperti lurah camat kan, ya kan walaupun Karang Taruna di bawah binaan Kementerian Sosial, dinas sosial, tapi secara operasional kan lurah camat. Dan kita yakin lah ya dengan nanti tapi yang pasti ya memang Karang Taruna adik-adik kita itu memang harus menunjukkan kan bahwa memang Karang Taruna bukan hanya bisa ngecokin aja istilahnya, bisa nyusahin beratin, tapi memang ada hasil ataupun karya mereka di wilayah, terutama terhadap pembinaan pemuda. Benar yang dikatakan kan, kalau pemuda itu kan ini ada apa-apa pasti yang misalnya Karang Taruna, karena memang ya pasti yang menjadi patokan kan Karang Taruna itu tempat kan ya, kalau di Karang Taruna ya tempat berkumpul pemuda. Kalau pemuda ternyata kumpulnya bukan Karang Taruna ya salah, pembinanya nggak bisa ngumpulin, namanya itu Karang Taruna harusnya kan tempat mempersatukan pemuda-pemuda itu. Itu bang anggaran karena kita nyusun anggaran itu 1 tahun sebelumnya. Jadi anggaran 2021 kan sudah ada tuh yang tiga SKKT itu. Nah kita di awal tahun 2021 yang mengusulkan untuk 2022, ya pasti yang lain lagi kondisi gitu. Nah untuk 2022 ini Pak Izin, KBS, Duri Kepak, Kebon Jeruk, Jembatan 5 hilang lagi aja. pasti hilang karena masuknya 2021. Kendala perencanaan Apa aja? KBS, Duri Kepak, Kebon Jeruk, Jembatan 5. Thank you. mudah-mudahan yang itu nggak hilang lagi 2022 tuh. Jangan hilang Pak, saya kunci Pak. Nah 2021 yang hilang harus dimunculkan lagi, tapi fasenya udah lewat, udah nggak bisa, akan bisa dilaksanakan atau diusulkan lagi nanti di pembahasan di awal 2022 untuk 2023 itu. Emang melakukan rekomendasi atau ajuan SKKT tersebut Pak, mengingat terus yang kedua adalah bahwa standarisasinya seperti apa yang layak untuk direkomendasikan. Padahal yang paling utama itu udah duluan nunggu tuh kayak contoh kayak grogol. Kenapa enggak grogol juga dimasukkan dalam proses ajuan itu, terlepas berhasil atau enggak itu kan cerita lain tuh Pak, kayak gitu. Karena apa, teman-teman yang di awal ini tidak terrealisasi, tiba-tiba ada muncul ajuan baru lagi gitu. Nah ini bagaimana Pak, penilaiannya dari mana gitu? yang menentukan itu kan ada prioritas, kemudian juga ada tahapan, ya kan. Jadi misalnya di 2020 nih kelurahan mana saja, misalnya kita yang rusak yang setelah
dipantau ya dari kami tim perencana di dinas apapun di Sudin ini kan melihat nih kerusakan mana tuh suruh yang harus segera diwajib diperbaiki kan, direhab. Nah mungkin muncul nih ada misalnya 10 nama lah ya, atau dilihat tuh kerusakannya. Kemudian tahun mana yang duluan, nah karena kan yang Grogol yang bicarakan ini kan apalagi udah di 2019 kan, itu kan memang yang utama kan. Nah ternyata di 2020 masuk pandemi kan udah nggak bisa. Nah akhirnya tuh hilang di 2000 juga hilang, di 2021 juga nggak ada. Nah di ujung itu dimunculkan lagi, tapi tetap yang utama lagi ya, ada yang tetap itu mekanis. Nah karena kan kita bicara 2021 nih pasti terlaksana lah, ya kan, terlaksana sudah masuk di dalam perencanaan. Nah tapi sebelum pelaksanaan ini kan biasanya kan misalnya di tender, di lelang tuh kan di Maret, April gitu kan, atau untuk pelaksanaan di pertengahan atau akhir tahun anggaran. Nah ini udah pasti. Nah di 2021 kan kita harus mengusulkan yang baru. Nih jadi 2021 nih di awal tahun udah kita merencanakan lagi untuk 2022. Nah itu udah menjadi dasar untuk merekomendasi ya. Contoh Kebon Jeruk itu langsung Karang Taruna Kebon Jeruk itu langsung connect ke Wagub. Akhirnya dari Sudin mengkonfirmasi bahwa dari dinas harus ada yang turun Karang Tarunanya. Saya ke sana supaya, nah berarti kan indikatornya penilaiannya seperti apa? Masuk lagi contohnya kayak jembatan 5 gitu. Ini yang emang benar-benar urgensi kayak Grogol yang udah rubuh ya. Udah tinggal kalau bikin parkiran aja Pak Ustadz atau apa ya? Apakah kita perlu bersurat ke Dewan, Pak? Nah, makanya saya bilang kan ada cara lain ya. Langsung Iya, kayak itu kita Pak. main, Ya, nanti kan Sudin. ini makanya jangan sampai juga kita melangkahi Pak Kasudin. Iya, maksudnya seperti Kita itu. minta solusi juga dari Pak Kasudin. Bilang kalau kita dari UKPD gitu nyebut SKPD atau UPD memang mekanisme udah kalau udah dikunci ya nggak bisa dibuka-buka tuh. Tapi bisa dengan cara lain, yaitu pendekatan. Karena kan kalau udah jadi kebijakan pimpinan, kebijakan atasan ya udah kita ikut ya, tinggal di Bapeda buka kuncinya, Sudin masukkan, ya udah nggak masalah itu. Seperti contoh kayak misalnya kegiatan-kegiatan apapun proyek-proyek yang memang menjadi program prioritas Pak Gubernur kan, misalnya Taman Ismail Marzuki itu langsung tuh jangan langsung dianggarkan, kemudian di Ragunan, kemudian ya banyak lah lain termasuk musim Rasulullah di Ancol. Nah itu jadi SKPD enak kalau seperti itu sih, kalau dia yang gubernur pasti semuanya ikut kita. Nah nanti bisa saja ya tadi ya abang kan banyak kenal dewan, bisa nanti menyampaikan karena kalau tapi ya jangan dalam artian jangan saya juga menyampaikan hal itu karena